Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan baru yang mengharuskan seluruh devisa hasil ekspor atau DHE disimpan di dalam negeri mulai pertanggal 1 Maret 2025. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa nasional serta meningkatkan ketahanan ekonomi negara. Sudah jadi rahasia umum ya bahwa eksportir Indonesia terutama yang terkait dengan sumber daya alam paling suka menyimpan hasil penjualan kekayaan bumi Indonesia di luar negeri dengan berbagai alasan, baik itu di Amerika, Tiongkok, dan yang paling banyak di Singapura. Negara tetangga ini pun sudah banyak menikmati keuntungan dari kehadiran devisa hasil ekspor Indonesia di bank-bank mereka. Tentu itu tidak menguntungkan bagi Indonesia karena tidak bisa mengelola langsung devisa hasil kekayaan bumi Indonesia secara leluasa. Sebelumnya, eksportir hanya diwajibkan menahan 30% dari devisa hasil ekspor mereka di dalam negeri selama minimal 3 bulan. Dengan peraturan baru ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa seluruh devisa hasil ekspor tetap berada dalam sistem keuangan domestik setidaknya selama 1 tahun. Mewajibkan devisa hasil ekspor tetap berada di Indonesia selama 1 tahun memberikan beberapa keuntungan bagi ekonomi nasional. Pertama, kebijakan ini akan meningkatkan likuiditas dalam sistem perbankan domestik, memungkinkan bank untuk lebih leluasa dalam menyalurkan kredit kepada sektor produktif seperti industri manufaktur dan UMKM. Kedua, meningkatkan cadangan devisa dapat membantu menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, mengurangi volatilitas yang sering terjadi akibat arus modal keluar. Ketiga, langkah ini juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dengan memberikan kepastian terhadap ketersediaan valuta asing untuk kebutuhan impor bahan baku dan barang modal. Selain itu, pemerintah memberikan intensif berupa pembebasan pajak penghasilan atau PPH sebesar 0% atas pendapatan bunga dari instrumen pendapatan devisa hasil ekspor yang sebelumnya dikenakan pajak hingga 20%. Intensif ini bertujuan untuk menarik minat eksportir agar tetap menyimpan devisanya di Indonesia. Sebelum aturan ini diberlakukan, banyak eksportir lebih memilih menyimpan devisa hasil ekspor mereka di luar negeri, terutama di Singapura. Beberapa alasan utama yang mendorong eksportir untuk melakukan hal tersebut antara lain: 1. Kemudahan akses finansial. Singapura dikenal sebagai pusat keuangan internasional dengan regulasi yang lebih fleksibel dan sistem perbankan yang canggih dan terpercaya. 2. Stabilitas mata uang, sehingga memberikan perlindungan terhadap fluktuasi nilai tukar. Eksportir cenderung menyimpan devisa mereka dalam mata uang asing yang lebih stabil seperti dolar Amerika Serikat untuk menghindari resiko depresiasi rupiah, sehingga eksportir merasa lebih aman dalam menyimpan dana mereka di sana. 3. Fasilitas perbankan dan pajak yang menguntungkan. Singapura memiliki kebijakan pajak yang lebih kompetitif serta layanan perbankan yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan Indonesia. 4. Perlindungan hukum dan kerahasiaan finansial. Regulasi di Singapura seringkali memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi investor dan eksportir, termasuk tingkat kerahasiaan transaksi yang lebih tinggi. 5. Keuntungan dari bunga deposito untuk operasional perusahaan. Banyak perusahaan yang mengandalkan bunga atau keuntungan dari memarkir devisa hasil ekspor di luar negeri untuk menunjang dana operasional perusahaan mereka. Ini tidak lepas dari keuntungan yang ditawarkan lebih kompetitif ketimbang di dalam negeri. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat bahwa selama tahun 2024 jumlah transfer dana dari Indonesia ke Singapura mencapai 4.806,3 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa Singapura masih menjadi tujuan utama penyimpanan devisa hasil ekspor bumi Indonesia. Selama itu, transfer dana dari ke Amerika dan Cina masing-masing tercatat sebesar 1.447,9 triliun rupiah dan 931,8 triliun rupiah. Jadi, bila di total nilai devisa hasil ekspor yang mengalir ke 3 negara ini mencapai 7.186 triliun rupiah dalam 1 tahun. Penerapan kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan bagi negara-negara yang selama ini menjadi tujuan utama penyimpanan devisa hasil ekspor Indonesia, terutama Singapura. Dengan berkurangnya aliran dana dari Indonesia, Singapura kemungkinan akan mengalami beberapa efek berikut. 1. Menurunnya likuiditas dalam sistem perbankan mereka. Bank-bank di Singapura yang selama ini mengandalkan simpanan dari eksportir Indonesia akan mengalami penurunan dana yang signifikan. 2. Melemahnya sektor keuangan dan investasi. Penurunan jumlah dana yang masuk dapat berdampak pada turunnya investasi dan kegiatan ekonomi di sektor jasa keuangan.
3. Dampak pada kurs mata uang. Jika arus modal dari Indonesia berkurang secara drastis, Singapura mungkin akan mengalami dampak terhadap nilai tukar mata uangnya, meskipun dampaknya bisa lebih kecil dibandingkan dengan negara lain karena kekuatan ekonomi yang mereka miliki. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Cina pun akan mengalami dampak meskipun tidak sebesar di Singapura, mengingat jumlah devisa hasil ekspor yang disimpan di sana lebih kecil. Penurunan aliran modal ini dapat mengubah dinamika investasi dan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara tersebut. Apakah ini akan menjadi dinamika yang positif bagi kita atau dinamika yang negatif bagi kita? Oke, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya pendapatnya kawan-kawan masing-masing. Oh ya, jangan lupa buat like dan subscribe-nya jika suka dengan kontennya kayak gini. Oke? Apakah kebijakan ini akan memperkuat ekonomi Indonesia? Secara teori, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Dengan meningkatnya cadangan devisa, pemerintah memiliki banyak ruang untuk mengelola stabilitas ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, serta menekan volatilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, peningkatan likuiditas dalam negeri akan mendorong pertumbuhan sektor real dan peningkatan daya saing industri lokal. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dan Bank Indonesia mengelola insentif bagi eksportir agar mereka tetap nyaman menyimpan dana hasil ekspor di dalam negeri. Jika eksportir merasa bahwa sistem keuangan di Indonesia masih belum kompetitif dibandingkan dengan Singapura, mereka bisa saja mencari cara lain untuk menyiasati aturan ini dan kembali menyimpan devisa hasil ekspor mereka di luar negeri. Sebagaimana yang kita tahu, sebenarnya alasan mengapa banyak eksportir yang lebih suka menyimpan uangnya di luar negeri ialah regulasi di dalam negeri yang dianggap tidak menguntungkan bagi mereka. Selain itu, kepastian hukum dan kualitas penegakan hukum di Indonesia yang kerap menjadi isu kurang dipercayanya negeri kita dalam kegiatan keuangan. Perlu digarisbawahi juga, ini menjadi saran dan tantangan bagi pemerintah kita untuk segera menciptakan lingkungan sistem keuangan yang bisa menguntungkan bagi eksportir dan investor. Dan yang paling penting ialah memberikan rasa nyaman dan tegaknya penegakan hukum secara adil. Sebagai saran langkah antisipasinya, pemerintah perlu terus meningkatkan daya tarik sistem keuangan dalam negeri seperti memperbaiki regulasi perbankan, meningkatkan efisiensi sistem transaksi valuta asing, serta memastikan adanya kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha. Jika ini dapat dilakukan dengan baik, maka kebijakan penyimpanan devisa hasil ekspor 100% di dalam negeri kita bisa menjadi titik balik bagi peningkatan kekuatan ekonomi Indonesia dalam jangka yang panjang. Oke, segitu dulu kontennya. Terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang setelah menonton dan menyimak konten ini sampai akhir. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.